Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kekuatan untuk bisa kita beramal, sehingga dengan amal itu Allah semakin mencintai kita dan Allah takdirkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan pada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah, suri tauladan yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita kepada baginda Muhammad, Allah takdirkan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Kawan-kawan sahabat Idam Fillah, hari ini saya akan berbagi cerita tentang di sebuah kota pernah terjadi gempa yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, yang mengakibatkan kota tersebut hancur, lumpuh perekonomiannya, aktivitas kesehariannya nyaris tidak hidup sama sekali. Pemerintah kota tersebut mengambil inisiatif untuk memanggil para mandor-mandor, para pekerja untuk segera menyelesaikan kota tersebut, membangun kembali, mengkonstruksi kembali, merenovasi kembali bangunan tersebut sampai bangunan tersebut, kota tersebut hidup seperti sedia kala. Suatu hari, mandor yang ditunjuk oleh pemerintah berjalan melihat konstruksi bangunan yang dikerjakan oleh para pekerja, melihat renovasi yang mereka kerjakan, tapi sang mandor ketika itu tidak terlihat atau lupa bahwasanya di depan langkahnya, di hadapannya ada kabel listrik yang terbentang, yang berkekuatan tinggi yang bisa merenggut nyawanya. Asik dia berjalan, para pekerja sadar bahwasanya di hadapan sang mandor ada kabel listrik yang berkekuatan tinggi. Mereka memanggil nama mandor. Mereka berteriak, tapi apa mau dikata? Suara deru mesin-mesin, suara traktor-traktor yang berada sekitarnya mengakibatkan sang mandor tidak mendengar teriakan daripada pekerja yang memanggilnya. Ada salah seorang pekerja mengambil inisiatif, dia ambil batu kemudian dilempar ke para mandor dari belakang. Akhirnya mandor berhenti memegang kepala yang dilempar oleh pekerja tersebut. Dengan tetesan darah dia menoleh ke belakang. Dia melihat siapa yang melempar kepalanya dengan batu tersebut. Ketika sang mandor melihat ke belakang, salah seorang pekerja langsung tunjuk tangan, mengatakan bahwa saya yang melempar, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya bahwasanya di depan sang mandor ada kabel listrik yang berkekuatan tinggi. Sang mandor pun sadar bahwasanya lemparan itu adalah lemparan yang menyelamatkan. Dan mandor pun terlepas dari renggutan nyawa yang mengakibatkan kematian diri dia. Kawan-kawan sahabat Idam Fillah, begitulah kehidupan kita. Kadang kita lalai, kadang kita lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga suatu saat Allah lemparkan batu kecil itu kepada kita, atau istilahnya disebut ujian atau cobaan.
itu menandakan bahwasanya Allah itu sangat sayang, sangat cinta kepada kita. Bukan sebaliknya, Allah itu zalim, Allah itu sangat membenci kita. Kawan-kawan sahabat Idam Fillah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya apapun ujian yang Allah berikan, suka atau tidaknya kita dengan ujian yang Allah berikan, pasti semua ada manfaat dan insya Allah akan indah di akhirnya. Tinggal lagi kita menyikapi bagaimana ujian yang Allah berikan itu bisa kita lewati atau bagaimana kita atasi dengan solusi-solusi yang kita ambil. Jangan terus mengeluh, jangan terus berputus asa, bahkan mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan merugikan dirinya sendiri. Kawan-kawan sahabat Idam Fillah, hari ini kita sama-sama belajar untuk terus mengemas semua ujian, semua cobaan yang Allah berikan menjadi sebuah sarana yang begitu indah, menjadi kekuatan kita terus untuk bekerja, untuk melawan, untuk melewati semua ujian itu. Kalau orang mengatakan badai pasti berlalu, kita ganti, badai pasti akan kita lalui. Kita harus aktif, jangan pasif. Kita harus bergerak, jangan diam. Insya Allah semua yang Allah berikan, ujiankah, cobaankah, musibahkah, ketika kita berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah akan takdirkan, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di dalam ujian itu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya segala kesusahan, kesulitan itu pasti ada kemudahan di dalamnya. Dan kawan-kawan sahabat Idam Fillah, dan akhirnya ujian yang Allah berikan kepada kita dapat menambah ketaatan kita kepada Allah, dapat menambah kecintaan kita kepada Allah. Untuk itu sama-sama kita meramu ujian itu menjadi sesuatu yang indah dan semakin kita cinta kepada Allah. Jazakallah, itu saja nasihat singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.